wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ibni abdillah, amma ba'duh. Semoga para sahabat bisikan dari langit tetap diberikan limpahan rahmat dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang ingin saya ingin baca pada hari ini adalah tentang persoalan tafakkur atau berpikir. Banyak para ilmuwan dunia itu yang menghabiskan waktunya untuk berpikir sebelum dia menjadi eksekutor di lapangan. Saya pernah membaca sebuah ungkapan yang pernah diungkapkan oleh seorang filsuf besar umat muslim, yaitu Ibnu Sina. Dia pernah menyatakan begini, akal yang aktiflah yang berpengaruh di dunia ini. Jadi akal yang aktif itu mampu berpengaruh di dunia ini. Jelas para penemu yang ada di muka bumi ini, seperti Graham Bell, katakanlah penemu telepon, Thomas Alva Edison, Ibnu Sina itu sendiri, mereka adalah yang akalnya selalu aktif setiap hari, memikirkan tentang banyak hal-hal kemaslahatan untuk dunia ini dan untuk manusia di muka bumi ini. Banyak peraih Nobel sastra itu, katakanlah seperti di beberapa negara Eropa seperti Wisława Szymborska, atau kalau di Mesir itu seperti Najib Mahfud. Yang jelas mereka setiap harinya adalah mengaktifkan pikiran-pikirannya untuk menemukan suatu hal-hal yang baru dalam tulisan-tulisannya. Lebih-lebih penyair, seniman, mereka adalah orang-orang yang aktif dalam berpikir. Di sini disebutkan qala Aliun karamallahu wajhah la ibadata qad tafakkur. Sayyidina Ali ini babul ilmi berkata bahwa la ibadata qad tafakkur, tidak ada suatu amalan ibadah itu yang lebih agung daripada berpikir. Tidak ada suatu ibadah yang lebih agung daripada ibadah berpikir. Karena kenapa? Berpikir itu mampu menciptakan sesuatu yang belum diciptakan oleh manusia-manusia di sebelumnya. Penemuan-penemuan itu karena disebabkan oleh para pemikir-pemikir handal yang mampu mengeksekusi pikiran-pikirannya untuk menjadi sebuah pencapaian-pencapaian yang sangat sempurna. Katakanlah seperti mobil, helikopter, pesawat terbang, kapal Titanic, sepeda motor, dan HP. Itu karena disebabkan oleh pikiran-pikiran yang disempurnakan. Wa qala ba'dul arifin al-fikratu sirajul qalbi. Dan sebagian orang-orang yang ahli ma'rifat itu berucap bahwa al-fikratu sirajul qalbi, bahwasanya berpikir itu adalah pelita hati. Berpikir itu adalah pelita hati. Fa idza dhahabat fala idha'at lahu. Maka jika pikiran itu sudah tidak aktif lagi, hanya tidur misalkan, nonton YouTube, main TikTok, tanpa diaktifkan pikirannya itu untuk kemaslahatan umat manusia dan muka bumi ini, fala idha'at lahu, maka tak pada, maka hilang cahaya itu atau gelap hati itu. Khawfil khabari, dan ada disebutkan dalam sebuah khabar riwayat hadis ini, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sinina sanatan, bahwa berpikir 1 jam itu lebih mulia daripada ibadah
60 tahun. Begitu pentingnya berpikir itu. Karena para penulis itu semua ahli fikir. Politisi juga pemikir. Para penceramah-penceramah yang kaum intelektual itu pemikir. Ilmuwan cendekiawan itu jelas-jelas pemikiran. Berpikir 1 jam itu lebih mulia daripada ibadah sunnah 60 tahun. Karena kenapa? Kalau ibadah sunnah itu pahalanya hanya untuk diri kita sendiri. Sedangkan kalau menemukan penemuan-penemuan itu yang untuk kemaslahatan manusia itu kemaslahatannya untuk juga umat manusia, sehingga berpikir yang disempurnakan dengan penemuan-penemuan itu lebih mulia, lebih agung daripada ibadah sunnah 60 tahun. Dulu Albert Einstein itu sampai tidak mandi itu. Albert Einstein yang saya baca kisahnya itu sampai tidak mandi karena saking berpikirnya tentang rumus-rumus. Galileo Galilei juga sama. Semua ilmuwan-ilmuwan dan para cendekiawan-cendekiawan itu yang orang-orang yang aktif pikirannya. Semua itu. Waqala Syekhul Hifni. Syekhul Hifni itu berkata, "Ay tafakkur fi masnu'atillah wa fi syaqratil maut wa adzabil qabri wa ahwal yaumil qiyamah khairum min katsirin min al-ibadah." Jadi orang-orang yang berpikir tentang ciptaan Allah, tentang syakaratul maut. Karena kenapa? Orang yang selalu berpikir tentang syakaratul maut, maka dia akan jauh atau mampu menjauhi untuk melakukan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, dan berpikir tentang bagaimana tentang adab kubur. Kalau dulu suatu riwayat itu yang pernah saya baca, bahwa yang ditakuti oleh Sayyidina Utsman itu hanya satu, yaitu ketika di alam kubur. Karena di alam kubur itu kita hanya sendirian, sedangkan di alam padang mahsyar kita berkumpul. Di neraka kita juga berkumpul. Di Al-Mizan itu juga sama nanti di hari pertimbangan. Kecuali kita di kubur itu kita nanti sendirian. Dan memikirkan tentang hari kiamat itu khairum min katsirin minal ibadah, itu lebih bagus daripada memperbanyak ibadah sunnah. Makanya Descartes itu pernah berkata bahwa saya berpikir maka saya ada, katanya. Lulu tidak pernah berpikir tapi tetap pernah ada. Dan begitulah betapa pentingnya pemikiran-pemikiran itu yang mampu membuat kemaslahatan umat manusia dan mampu menemukan sebuah penemuan-penemuan yang belum ditemukan sebelumnya, agar kemajuan umat manusia ini jauh lebih maju daripada kemajuan makhluk yang lain. Kita ini yang mampu membedakan kita dengan hewan. Kalau sama-sama kejam, kita juga sama kejam. Hewan kejam, harimau kejam, kita juga sama-sama kejam. Tapi yang mampu membedakan kita dengan para hewan-hewan itu adalah intelijensi kita atau kecerdasan kita, otak kita, kemampuan kita dalam menemukan suatu hal, dalam mengembangkan kehidupan kita ini yang awalnya sulit, lalu dengan disebabkan oleh pikiran-pikiran yang disempurnakan sebagai penemuan-penemuan, maka hidup kita itu menjadi lebih mudah. Sehingga kita kalau komunikasi dengan orang cukup dengan HP. Kalau kita pergi ke Arab Saudi naik haji, kita tidak usah ikut kapal. Karena kalau ikut kapal, kalau mati, kalau di zaman dahulu itu, kalau di zaman kakek moyang saya itu, kalau mati dibuang ke laut. Kalau kita berjalan ke mana-mana sekitar 20 kilo, 30 kilo, kita tidak usah repot-repot pakai kuda, tapi cukup melakukan transportasi. Maka dari itulah Tuhan itu berfirman dalam banyak
ayat-ayat di alam Quran itu. Afala ta'qilun, apakah lulu itu gak berpikir? Afala ta'lamun, apakah lulu itu tidak tahu? Afala tadabburun, apakah lulu itu tidak mentadabburi? Maka dari itulah maha benar Allah dan maha suci Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan banyak pemikiran-pemikiran. Wallahu a'lam.